Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian sudah semua ya open cam. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Sebelumnya kita berdoa ya. Sekarang Ibu minta Farhan deh yang memimpin doa nih. Ya, silakan Farhan. Oke teman-teman, sebelum memulai acara kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Ahmad Malik nggak ada ya? Ada kabar nggak? Ada kabar Bu. Ibu akan memberikan motivasi kalian ya. Kalian harus mempersiapkan hari ini dengan baik sehingga masa depan ada di genggaman kalian. Jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin mulai dari hari ini, detik ini, supaya masa depan yang kalian impi-impikan itu ada di genggaman kalian. Oh iya, jangan lupa kalian untuk mengisi link absen ya. Materi minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Ada yang masih ingat kemudian Mus menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran? Konsumsi ditambah sama investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, terus dia ditambah sama ekspor dikurang sama impor. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD-nya masih sama seperti minggu lalu, menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional, IPK-nya, memahami komponen pendapatan nasional dengan metode pendapatan, kemudian menganalisis pendapatan nasional dengan metode pendapatan. KD 41-nya menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional, IPK-nya menjelaskan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, kemudian kalian bisa menyajikan hasil analisis penghitungan pendapatan nasional melalui PowerPoint. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jelaskan komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Kalian bisa menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Batasan materinya, memahami komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan, hitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Model pembelajaran yang akan kita pelajari adalah problem based learning. Kalian sudah baca tentang jurnal yang sudah Ibu share, jurnal penelitian yang berjudul tentang penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kita hari ini juga akan menerapkan model PBL tersebut. Harapannya hasil belajar kalian bisa meningkat. Aspek-aspek yang dinilai nih, ada aspek pengetahuan. Ya, ini yang dinilai, nanti ada skor-skornya, kemudian penilaian keterampilan. Masing-masing poinnya ada 20. Ini di penilaian sikap, ada 4 aspek yang Ibu nilai, meliputi aspek kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Kita lanjut di materi hari ini, komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Kalian pernah nggak cari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk dapat membuat buku? Di sini kita membutuhkan faktor produksi. Ada faktor produksi, sumber daya alam. Buku itu terbuat dari apa? Kemudian diolahnya oleh siapa? Oleh para pekerja. Diolahnya di mana? Dengan menggunakan apa? Itu dengan menggunakan mesin tertentu yang namanya modal. Kita membutuhkan ini, ide, pemasaran, perencanaan, dan sebagainya dilakukan oleh kewirausahaan. Faktor produksi itu adalah semua barang atau benda yang dibutuhkan untuk apa? Untuk membuat produk ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari faktor produksi pembuatan buku ini apa saja yang dibutuhkan? Faktor produksi, sumber daya alam. Lagi siapa yang bisa? Tenaga kerja. Nah, terus apa lagi? Betul. Bahan bangunan. Modal. Dan yang satu Kewirausahaan. Ya. Sampai sini ngerti dari faktor produksi anak-anak? Ngerti Bu. Ngerti, alhamdulillah. Lanjut. Faktor produksi yang pertama, faktor produksi tenaga kerja. Kalau kita bekerja itu kita mengharapkan apa sih? Upah. Gaji. Atau gaji. Nah, itu yang disebut
balas jasa ya. Kemudian selanjutnya, faktor produksi modal. Modal itu tidak hanya berupa uang saja, tetapi bisa berupa alat-alat yang digunakan untuk memperlancar proses produksi. Nah, misalnya ini alatnya nih, peralatan industri makanan. Nah, ini balas jasa yang dibutuhkan adalah berupa bunga atau interest ya. Lanjut, ini adalah gambar sewa perkantoran. Berarti ini adalah faktor produksi tanah atau sumber daya alam. Selanjutnya yang terakhir, faktor produksi kewirausahaan. Mereka akan menghasilkan ini. Nah, laba rugi. Paham dari keempat faktor produksi ini? Paham, Bu. Tadi sumber daya alam itu tanah ya, jasanya sewa atau rent. Tenaga kerja, jasanya berupa upah atau gaji. Modal itu bunga atau interest. Yang keempat adalah entrepreneurship, balas jasanya adalah laba atau profit. Sekarang kita beralih ke komponen penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Y sama dengan W W Plus I W plus tambah plus R I plus P. ditambah R ditambah R plus P. W ya. Y itu adalah pendapatan nasional. W itu ada yang tahu apa? apa? W Enggak, Bu. apa? Kemudian I-nya apa? Interest atau bunga. Interest atau bunga, pinter. Kemudian R-nya, R, Atau sewa. rent. Rent itu sewa, iya bagus. Kemudian satu lagi P-nya apa? Profit Laba. atau laba. Nah, profit atau laba. Paham ya anak-anak? Ya, Bu, paham. Ya, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah paham, pinter ya. Contoh soal. Ada gaji tenaga kerja sampai bunga modal. Dasarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan W ditambah I Tambah ditambah R tambah tambah R P. Y sama dengan W tambah I tambah R ditambah P. Ya, gaji tenaga kerja berapa? 300. 300. Kemudian apa lagi yang selanjutnya? I. Itu apa? Invest. Bunga. Invest atau apa? Yo, jangan sampai ketuker. Bunga. Bunga. Ya, bunga modal. Bukan 100. investasi ya, 100. Setelah itu apa lagi? Rent. Sewa. Rent atau sewa. Sewa 310. Ya, Profit. Profit. Laba. Laba. atau laba usaha. 150. Ya, kita jumlahkan deh. Hasilnya adalah 960 miliar ceritanya ya. Jelas ya anak-anak? Jelas. Jelas, Bu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas, Bu. Ini ada pembagian kelompok ya. Nih, kelompoknya. Kelompok 4 dan 5 ini anggotanya. Nah, ini bahan diskusi kita hari ini ya. Ibu mengambil data PDRB Kota Tangerang Selatan ditinjau dari beberapa sektor lapangan usaha. Nah, ini lapangan usahanya. Pertanyaan yang akan kalian diskusikan, akan lihat di Google Classroom. Sudah jelas perintahnya? Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian. Setelah itu kalian presentasikan dalam bentuk PowerPoint yang menarik ya. Kalau mau bertanya, silakan ditanyakan ke Ibu. Ibu jelaskan sedikit. Kalian harus tahu juga karena sektor yang merupakan sektor pengecohnya. Kalian bisa menerapkan komponen-komponen apa saja yang termasuk ke dalam komponen penghitungan PDRB Kota Tangerang Selatan dengan metode pendapatan. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Kenalkan, nama saya Mario Alfariji. Nama saya Irtaura Najira. Perkenalkan nama saya Muhammad Azari Alamsyah. Perkenalkan nama saya Marsha Hermaliana Putri. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soal nomor 1 yang akan dibacakan oleh Irsaura. Menurut kelompok kami, sektor lapangan usaha yang paling besar berkontribusi untuk pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan adalah informasi dan komunikasi. Karena pertumbuhan positif pada bidang informasi dan komunikasi terjadi di masa pandemik COVID-19 ini. Tuntutan work from home, school from home ini banyak menggunakan data seluler. Hal ini yang menyebabkan peningkatan
di bidang sektor informasi dan komunikasi. Nomor 2, urutkanlah 4 sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan. Jawabannya yang pertama, informasi dan komunikasi, real estate, perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Konstruksi. Keempat sektor basis tersebut menjadi sektor dominan untuk terus dapat dipertahankan dan dikembangkan di Kota Tangerang Selatan. Nomor 3, menurut kami, sektor lapangan usaha yang termasuk ke dalam komponen perhitungan PDRB Kota Tangerang Selatan. Sektor primer berupa pertambangan, lalu ada pertanian, lalu ada perikanan. Sektor sekunder berupa industri pengolahan listrik, air, dan gas. Ada sektor tersier berupa salon, lalu ada bank, lalu ada jasa real estate. Yang keempat, kelompok kami memilih perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda. Faktor produksi tanah, kios toko, dan garasi. Faktor produksi tenaga kerjanya mekanik atau montir, terproduksi modal, kunci-kunci bengkel, spare part. Faktor produksi kewirausahaan, wirausaha yang menjalankan usaha di bidang perdagangan besar. Terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Tepuk tangan dong untuk kelompok yang presentasi. Ya, bagus ya. Kelompok 5 sudah mempresentasikan. Siapa yang mau memberikan masukan, sanggahan, atau saran? Ibu, saya mau tanya. Iya, boleh. Menurut kalian, apakah sektor kuartener ini masuk ke dalam komponen perhitungan PRDB Kota Tangerang Selatan dengan metode pendapatan? Kelompok 5 silakan. Ibu kasih clue ya. Sektor kuartener itu adalah sektor ekonomi yang mencakup penyediaan jasa dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Kayaknya termasuk deh, Bu. Ya, termasuk. Silakan yang mau menyampaikan. Ntar lagi dicari, Bu. Ya, dari jasa yang diterima dari sektor pendidikan dan konsultasi misalnya itu kan menjadi pendapatan ya nanti. Nah, kemudian Ibu mau tanya kepada kelompok 5 tentang pertanyaan nomor 3. Halo? Anak-anak masih ada kan? Masih, Bu. Ya, apa dong? Ayo, masa diem? Silakan jawab, Tamam. Ya, Bu. Sektor apa? Iya, konstruksi, Bu. Konstruksi, oke, benar. Selain itu apa lagi? Real estate, Bu. Real estate, betul. Terus apa lagi? Perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Terima kasih, Tamam ya. Diskusinya, Ibu rasa cukup. Alhamdulillah hari ini kalian lebih semangat, bisa berdiskusi, memberikan sanggahan, memberikan pertanyaan, saran ya. Untuk evaluasi diskusi hari ini kalian alhamdulillah bisa menyampaikannya dengan baik. Dapat kita simpulkan bahwa perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan itu meliputi apa aja? Faktor produksi tanah, Bu. Tenaga kerja. Faktor produksi modal. Faktor produksi kewirausahaan. Produksi kewirausahaan. Apa sektor yang paling berpengaruh terhadap PDRB Kota Tangerang Selatan? Sektor lapangan usaha, informasi, dan komunikasi. Nanti penilaiannya akan Ibu share di Google Classroom ya. Ibu mau tanya dong, materi yang sulit dipahami apa? Kayaknya nggak ada, Bu. Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan informasi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ya. Ibu akan menyampaikan bahwa pendidikan yang kita jalankan sekarang walaupun di masa pandemi ini harus kita laksanakan dengan penuh semangat. Karena apa? Karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Amin ya. Oke, anak-anak, terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian semangat, sehat semua. Silakan doa penutup. Silakan Farhan. Oke, Bu. Belum menutup acara kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.